Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang menonton kami. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang teori nilai. Kami dari kelompok 6 dengan saya Nabila Triharisi sebagai pemateri sains sekaligus moderator. Saya sebagai materi. Dan saya Ilya Sari. Oke, langsung saja. Yang pertama, materi pertama itu adalah teori nilai. Teori nilai adalah salah satu cabang penting dalam ilmu filsafat yang membahas tentang apa yang dianggap baik, penting, atau berharga oleh manusia. Nah, kata nilai itu berasal dari bahasa Latin valere yang berarti memiliki kekuatan atau bernilai. Nah, nilai tidak hanya berkaitan dengan hal-hal moral, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, estetika, politik, budaya, dan sosial. Lalu, ada juga beberapa pemikiran tokoh penting tentang nilai dan ahli-ahlinya ada ya. Yang pertama, John Dewey dia menyatakan bahwa nilai itu bukanlah sesuatu yang bersifat tetap dan mutlak. Nilai terbentuk dari pengalaman individu saat berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga nilai itu bisa berubah sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Lalu juga karena itu menjelaskan dalam konteks ekonomi menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memastikan barang tersebut. Nah, yang ketiga juga ada Max Geller. Dia membagi nilai dalam satu tingkatan atau hierarki, di mana dari nilai yang paling rendah hingga paling tinggi yaitu nilai kenikmatan, hedonis, nilai kehidupan vital, nilai spiritual, dan intelektual, estetika dan moral, hingga nilai tertinggi yaitu nilai keagamaan. Kemudian apa aja jenis-jenis dari teori nilai itu? Nah, teori nilai yang pertama itu teori nilai dalam filsafat. Dia memiliki ada dua jenis, yaitu objektivitas nilai, di mana pandangan ini menyatakan bahwa nilai bersifat objektif dan berlaku universal. Terlepas dari apakah seorang mengakuinya atau tidak, misalnya kejujuran selalu dianggap baik, walaupun dalam situasi tertentu orang mungkin tidak menghargainya. Yang kedua itu subjektivitas nilai. Sebaliknya, teori ini memandang bahwa nilai bersifat relatif dan tergantung pada sudut pandang individu atau sebuah budaya. Apa yang dianggap baik oleh satu orang atau masyarakat itu belum tentu dipandang sama oleh orang atau kelompok lainnya. Lalu juga ada teori nilai dalam ekonomi. Dia membagi nilai menjadi 3 juga. Yang tadi 2, yang 3. Jadi itu ada pertama teori nilai guna atau utilitas. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh seberapa besar kegunaan atau kepuasan yang diberikan oleh barang tersebut kepada konsumen. Yang kedua, teori nilai kerja. Teori ini dia berpendapat bahwa nilai barang itu ditentukan oleh jumlah kerja atau usaha yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Nah, yang ketiga, teori nilai marginal, di mana fokus teori ini pada nilai tambahan yang diperoleh dari satu jenis barang terakhir yang dikonsumsinya. Kemudian ada juga teori nilai dalam etika dan sosial. Jadi dia membagi nilai itu menjadi 3 jenis. Satu, nilai moral. Seperti yang kita tahu, nilai itu berkaitan dengan prinsip baik dan buruk dalam tindakan manusia, seperti kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Yang kedua adalah nilai sosial, nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerjasama, toleransi, gotong royong, dan sikap yang saling menghormati. Lalu yang terakhir ada nilai budaya, nilai yang terbentuk dari kebiasaan tradisi masyarakat sejadah istiadat, agama, kesopanan, dan kearifan lokal. Selanjutnya akan dibahas oleh Yesus. Di sini ada ilmu teori nilai dalam ilmu. Di sini ada etika ilmu. Etika ilmiah berperan dalam menentukan perilaku yang etis dalam kegiatan ilmiah. Terus karya keaslian, dan tanggung jawab dan dampak kesehatan. Ada juga tujuan dan arah ilmu. Ilmu bukan sekadar mencari kebenaran, tetapi juga harus diarahkan untuk kebaikan umat manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai kemanusiaan menjadi pertimbangan penting dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemilihan objek penelitian, keputusan mengenai topik apa yang diteliti, untuk siapa, dan metode atau seperti apa yang digunakan. Terus ada juga dampak sosial dan moral ilmu. Memiliki konsekuensi teori nilai membantu menimbangkan apakah dampak tersebut sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, berkelanjutan, atau hak asasi manusia. Terus ada pandangan tentang ilmu dan nilai. Dalam kajian filsafat ilmu terdapat beberapa
atau value principles. Pandangan ini menyatakan bahwa ilmu seharusnya bersifat netral dan objektif, tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, sosial, dan budaya. Ilmu hanya bertugas menyampaikan fakta dan kebenaran apa adanya, tanpa menghakimi apakah itu baik atau buruk. Yang kedua ada ilmu syarat nilai. Sebaliknya, pandangan ini menyatakan bahwa ilmu selalu dipengaruhi oleh nilai, mulai dari pemilihan topik, proses riset, sehingga penerapan hasilnya. Semua terikat pada nilai-nilai tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang ketiga itu ada integrasi ilmu dan nilai. Dalam pandangan ini, ilmu dan nilai dianggap saling melengkapi. Ilmu memberikan pengetahuan dan pemahaman, sedangkan ilmu memberikan arahan dan makna terhadap penggunaan ilmu tersebut. Misalnya, teknologi medis dikembangkan berdasarkan ilmu, tetapi penggunanya harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Terus ada fungsi dan peran nilai dalam kehidupan. Itu ada beberapa. Yang pertama itu sebagai pedoman perilaku. Nilai membantu seseorang untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai situasi. Misalnya, nilai kejujuran mendorong seseorang untuk tidak berbohong. Terus yang kedua, sebagai dasar norma sosial, yang dimana nilai ini menjadi landasan dari aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, nilai keadilan melahirkan norma hukum yang melindungi hak setiap keluarga. Terus ada sebagai alat evaluasi, nilai digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan, kebijakan atau budaya itu baik, pantas atau tidaknya. Terus ada sebagai identitas sosial, yang dimana nilai membentuk identitas kelompok atau bangsa. Misalnya semangat gotong royong mencerminkan karakter masyarakat. Baik, selanjutnya ada relativisme dan universalisme nilai. Dalam diskusi persoalan nilai, itu ada muncul dua pandangan besar mengenai sifat nilai. Yang pertama ada relativisme nilai. Jadi pandangan nilai itu mengatakan bahwa nilai bersifat relatif, artinya tergantung pada kepercayaan platform dan juga kesepakatan individu maupun kelompok. Jadi nilai itu bukan sesuatu yang berlaku untuk semua orang. Contohnya, bisa juga ya, memandang orang tua itu sebagai bentuk sopan santun, sedangkan di budaya lain itu bisa dianggap kurang ajar. Juga adalah poligami, jadi kan beberapa di beberapa masyarakat, tapi ditolak di masyarakat lain itu juga ada. Lalu yang kedua ada universalisme nilai. Pandangan ini tuh mengatakan bahwa ada nilai-nilai tertentu yang berlaku secara universal dan harus diakui oleh semua manusia tanpa memandang latar budaya atau kondisi sosialnya. Contohnya, larangan membunuh orang bersalah. Yang kedua ada hak asasi manusia dan hak keadilan serta kejujuran. Yang kedua pandangan ini itu saling melengkapi. Di satu sisi kita perlu menghormati keragaman nilai, namun di sisi lain ininya juga merupakan prinsip etika dasar yang dapat menyatukan umat manusia. Selanjutnya ada nilai dan ideologi. Nilai itu tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga membentuk sistem kepercayaan dan ideologi dalam masyarakat. Ideologi adalah sesuatu ide dan nilai yang dijadikan dasar oleh suatu kelompok, partai politik dan bangsa dalam menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan juga politik. Dari sini ada hubungan nilai dan ideologi. Yang pertama itu ada liberalisme, di mana berdasarkan nilai kebebasan individu, hak milik pribadi dan pasar bebas. Dalam ideologi ini, kebebasan individu itu menjadi nilai utama, bukan sering diutamakan di atas nilai kolektif. Yang kedua ada sosialisme. Nah, itu berdasarkan pada nilai kesetaraan, solidaritas dan juga keadilan sosial. Ideologi ini menolak ketimpangan sosial yang ekstrim dan mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga adalah marxisme, di mana meninggalkan nilai-nilai tradisional seperti sosial dan juga tatanan moral yang telah ada. Yang ketiga ada Pancasila. Itu merupakan ideologi yang didasari pada nilai-nilai bangsa Indonesia, begitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kedaulatan dan juga keadilan. Jadi Pancasila itu tidak hanya sebagai dasar negara saja, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai
budaya sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia. Dari pembahasan yang kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa teori nilai merupakan kajian penting dalam filsafat yang menjelaskan mengenai hal-hal yang dianggap baik, penting, dan berharga oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan seperti moral, ekonomi, budaya, dan juga ilmu pengetahuan. Nilai itu dapat bersifat objektif maupun subjektif tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Berbagai tokoh seperti John Dewey, Lamarck, dan Max Weber itu memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman teori nilai melalui pendekatan yang berbeda. Nilai itu tidak hanya mempengaruhi perilaku individu, tetapi juga membentuk norma sosial, identitas budaya, hingga ideologi suatu bangsa. Dalam ilmu pengetahuan, nilai dimunculkan dalam etika kesehatan, arah perkembangan hidup, dan juga dampaknya terhadap masyarakat. Jadi pandangan tentang terorisme dan universalisme nilai itu menunjukkan pentingnya keseimbangan antara menghormati perbedaan budaya dan juga menegakkan prinsip etika universal. Dengan memahami teori nilai, kita itu dapat lebih bijaksana dalam menentukan sikap, mengambil keputusan, dan juga membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan bermakna. Baik, itulah pemaparan materi kami pada lesson hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah saling mendengarkan. Kami tutup presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.